Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila sunnatihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Man shalla subha fi jama'atin, dalam siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi dhimmatillah, maka dia dalam naungan dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Man kana subha fi jama'atin, dalam siapa yang salat subuh dia berjamaah, faka'annama shalla al-laila kulluh, maka dia seperti salat satu malam penuh. Man kana subha fi jama'atin, dalam siapa yang dia salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'a asy-syamsu, sampai matahari terbit. Thumma rak'atain, kemudian dia salat sunnah isyraq wa rakaat, faka'annama haji wa umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah tanpa sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita masuk ke dalam dan sadar betapa banyaknya nikmat Allah yang kita berikan sampai saat ini. Nikmat Allah itu tak pernah habis kepada kita. Maka pada hari ini kita bersyukur kepada Allah. Dan yang syukur kepada Allah kita bersyukur kepada Allah karena Allah mengampuni. Kalau kita mengikuti kenikmatan Allah dalam bersyukur, dan kita tak mampu mengampuni, maka tema kajian pada kesempatan kali ini adalah kondisi kajian bersyukur dan syukur. Atau tiba-tiba temanya adalah tasbih. Sudah lama tidak saya kaji dan sedang berfungsi. Nah, ini mengingatkan kembali betapa pentingnya tasbih dan nafsi di dalam diri kita. Ada para ulama yang hebat di bidang ilmunya, ada para ulama yang dia jauh menimba ilmu menuntut ilmu, bahkan sampai profesor doktor, tetapi ada salah satu ulama yang lupa, maka dia bersejarah kalau dia lupa membersihkan dirinya, maka boleh jadi dia bersejarah. Maka ketika kalian yang hebat ini, kita sedang berbicara tentang diri kita. An-nafs, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nafsi wa ma sawwaha, dan kami telah menciptakan nafsi, wa sawwaha, dan kami sempurnakan jiwa. Kalau bahasa Indonesia nafs disebutnya jiwa. Ketika saya memperkenalkan diri dalam bahasa Arab, wa'arifu nafsi, saya perkenalkan jiwa saya, kenalkan diri saya. Maka nafs itu adalah jiwa yang sebenar-benarnya jiwa. Nafs, jiwa yang sebenar-benarnya jiwa. Kemudian nafs itu selalu memiliki keinginan-keinginan. Makanya qad aflaha man zakkaha, untunglah orang yang dia mensucikan jiwa, mensucikan diri, mensucikan nafsu. Nafsu diambil kata nafsu, maka nafsu itu memiliki kecenderungan keinginan-keinginan. Ketika kita diciptakan oleh Allah
Ruh itu ditiupkan dalam jasad kita. Ketika nanti ruh itu juga keluar dan hembus kita tiupkan keluar. Orang yang meninggal pernah berdarah melihat ruh itu keluar. Maka saat dia keluar, ruh itu latifah, sesuatu barang yang halus tak nampak. Maka tatkala ruh itu dalam jasad kita, maka dia memiliki keinginan-keinginan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka jiwa itu juga bisa fujur, bisa dia melakukan keinginan-keinginan yang melibatkan kita dalam dosa, tapi juga bisa juga wa taqwaha, yang keinginan yang mengangkat kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ruh itu sudah keluar, maka ada keinginan-keinginan dalam diri kita. Maka orang yang meninggal, orang yang mati itu tak ada keinginan-keinginan lagi. Orang yang ruhnya sudah keluar, maka tak ada jenazah yang pengen nonton, jenazah yang pengen ketoprak, tidak ada. Tatkala ruh itu sudah keluar, maka nafsu itu sudah hilang, keinginan-keinginan itu sudah hilang. Wa aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang dia mensucikan jiwanya. Zakkaha, zakka yuzakki tazkiyah. Kalau kita menengok orang yang meninggal dunia dengan takziah, sedih karena melihat orang lain sedih, sedih melihat orang lain sedih. Ada namanya juga takniyah. Takniyah itu senang melihat orang lain senang. Kalau takziah, jangan berbalik. Kamu mau kemana? Saya mau takziah. Sedangkan dia meninggal. Maka jiwa ini perlu kita bersihkan, menghilangkan. Maka nafsu ini berkecenderungan dia selalu berkeinginan untuk berbuat apa yang tidak kita sukai, apa yang kita sukai, dan serius apa yang kita sukai. Ada kajian, ada tidur di rumah, nafsu selalu pilih tidur di rumah, tidak senang dengan kajian. Ada baca Quran, ada juga nafsu selalu cenderung bahagia, itu namanya nafsu. Maka Allah panggil itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu-nafs, jiwa-jiwa yang mutmainnah. Ada nafs yang lawwamah, ada juga nafs yang mutmainnah. Dan lawwamah itu artinya dia masih 50-50. Dia salat, maksiat juga iya. Dia ngaji, tapi ghibah juga iya. Itu namanya lawwamah, nafs lawwamah. Tapi yang Allah panggil di sini adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang dia benar-benar taat kepada Allah, yang selalu istiqamah di jalan Allah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Irji', pulang kalian, pulang nafsu, pulang kalian. Kita ini ada kampung yang kita tuju. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi 'ibadi. Allah suruh pulang nafsu kita. Kemarin kalian kami dititipkan di jasad manusia, di jasad orang. Irji', pulang. Tak selamanya nafsu itu ada dalam diri kita. Makanya selagi ada dalam diri kita, masih dia memiliki keinginan-keinginan. Makanya Allah
Allah berikan, kulu makanlah kalian minat thayyibat, dari yang baik-baik. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian dekati zina. Ini jiwa kita. Kemudian irji'u ila rabbika radiyatan ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi, masuklah kalian ke surga. Masuklah kalian fadkhuli fi 'ibadi bersama orang-orang hamba-Ku, kata Allah. Irji', kemarin Allah titipkan kita nafs, jiwa, disuruh pulang ke Allah. Allah ingin masukkan kita nafsu-nafsu yang baik-baik itu, keinginan-keinginan yang baik, maka dikumpulkan bersama Allah. Kemudian tatkala nafsu itu sudah pulang ke Allah, maka dikabarkan oleh Allah, salamun alaikum tibtum, selamat kepada kalian yang sudah melakukan kebaikan. Dalam ayat lain, salamun alaikum bima sabartum, artinya ada dua tanda yang nafsu dan jiwa kita itu akan masuk ke dalam surga. Tanda yang pertama adalah salamun alaikum tibtum, bagi kalian yang dia melakukan kebaikan, maka orang itulah yang bisa masuk surga. Yang kedua, salamun alaikum bima sabartum, yang dia sabar selama dunia, maka dua inilah yang bisa memasukkan nafs jiwa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa, orang-orang yang dia takut kepada Allah, kita perlu membersihkan jiwa kita ini. Mungkin kalau kita kaya berlimpah harta, atau kita punya jabatan yang tinggi, punya punya penguasa kita, kalau tak dibersihkan jiwanya, maka ini akan menjadi manusia seperti Namrud. Nabi Namrud itu kana mulkuhu alfa sana. Diceritakan bahwa Namrud itu berkuasa selama 400 tahun. Namrud 400 tahun, penguasa tunggal di dunia. Dari ujung timur sampai barat dia berkuasa. Bahkan ketika dia berkuasa, ketika seseorang itu berkuasa, orang-orang hormat di hadapannya, orang-orang bersimpuh di hadapannya, meminta kepadanya, maka yang timbul adalah kesombongan. Bahkan dalam ungkapnya adalah Rabbi min ghairi, adakah Tuhan selain daripada diriku? Adakah Tuhan dari selain diriku? Maka dia berkuasa yang lama, penguasa tunggal, tapi lihat bagaimana Allah nantikan dia. Dalam Al-Quran dikatakan Allah tidak mahu menciptakan nyamuk. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathala. Allah tak mahu menciptakan nyamuk yang kita sekali tutup itu langsung mati. Ini bisa mematikan penguasa yang 400 tahun dia berkuasa. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathala ma ba'udah. Ba'udah itu dalam bahasa Indonesia nyamuk. Ba'udah. Inna Allah la yastahyi an yadriba. Allah tak mahu menciptakan nyamuk yang itu. Kemudian nyamuk itu masuk di hidungnya Namrud, kemudian masuk dia di otaknya, kemudian nyamuk itu menggigit otaknya Namrud. Kemudian Namrud itu dia memukul karena saking sakitnya, orang pun tak tahu ada apa Namrud. Maka dia sudah gila. Maka saat itu orang-orang menyangka dia gila. Seekornya pun kalau dia ada hamba yang disombong, dia merasa besar, dia merasa berkuasa, tetapi Allah tunjukkan kuasanya
bisa menghabiskan seekor raja, matikan seorang raja. Maka apakah dunia sudah selesai? Apakah dunia sudah selesai dengan matinya Namrud? Maka belum. Maka saat itu juga ada raja yang lebih hebat lagi, yaitu Fir'aun. Dan kala itu bahkan konteksnya sama, konteksnya beda tapi maknanya sama. Ana rabbukumul a'la, adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Saking dia berkuasa, kalau berkuasa itu tak diganti, bisa membahayakan hati. Ada orang-orang yang bersujud, ada orang-orang yang bersalaman kepada dirinya, menganggap dia saya raja tunggal, pemimpin tunggal. Maka lihatlah bagaimana Allah matikan seorang Fir'aun ini ketika diwahyukan fa'auhayna ila ummi Musa, ketika kami wahyukan kepada ummi Musa an ardih, susukan Nabi Musa, fa'alqihi fil yammi, kemudian hanguskan, hanyutkan Musa ke air, ke sungai. Maka saat itu Fir'aun ini adalah yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum, dia membunuh anak-anak laki-laki, wa yastahyuna nisa'ahum, dan membiarkan mereka wanita perempuan. Maka tatkala Fir'aun ini berkuasa, bahkan di antara kekuasaannya dia masuk bangunannya itu salah satu isu keajaiban dunia sampai sekarang. Maka ketika dia mati, bagaimana dia mati itu karena satu hal yang sepele, yaitu tersedak. Ketika air dia masuk ke udara, jadi di organ kita ini ada namanya saluran untuk makan, ada juga saluran untuk nafas. Dan kalau air itu salah masuk dia ke saluran nafas, maka itu tersedak. Maka kalau kita lihat anak-anak kecil itu bisa dia tersedak, karena dia masih proses untuk belajar itu, dia tersedak. Maka ini Allah tunjukkan kuasanya. Allah ingin lihat bahwa Fir'aun raja segala raja, penguasa segala penguasa, tapi lihat bagaimana dia mati, itu karena tersedak. Ya hadi idrib bi'asrikal hajar, wahai Musa, pukullah tongkatmu itu ke laut. Fanfajarat minhu 12 'ainan, maka akan muncul 12 mata. Maka saat itu Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, nantinya cuma karena tersedak. Air yang sama menghanyutkan, menolong Nabi Musa, itu juga sama, air yang sama mematikan Fir'aun, nantinya karena air. Apakah sudah habis dunia ini? Dunia ini diisi oleh orang-orang yang begitu sampai sekarang. Ada Namrud, ada Fir'aun, kemudian muncullah lagi setelah berakhirnya Fir'aun, ada namanya Abraham, yang ingin menghancurkan Ka'bah karena dikira Ka'bah itu mengganggu proyek bisnisnya, mengganggu proyek penguasanya. Maka saat itu tatkala mereka membuat rencana ingin menghancurkan Ka'bah dengan bala tentaranya, dengan gajahnya, saat itu gajah itu juga makhluk Allah, dia tunduk kepada Allah, dia paksa gajah itu melangkah. Saat itu juga Abu Thalib, dia mengambil kunci Ka'bah itu, kemudian dia berdoa kepada Allah, wahai Allah, Engkaulah Tuhan segala Tuhan, maka Engkaulah yang melindungi rumahmu ini. Maka saat itu Allah katakan, tarmihim bihijaratin min sijil, kami turunkan batu panas yang kami bakar di atas neraka.
Apa yang Allah katakan? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka seperti daun yang termakan oleh ulat-ulat. Maka saat itu ketika Abraham sudah habis masanya, sudah harus terbakar, maka apakah dunia ini masih sama? Maka kalau kita lihat dunia ini isinya cuma dua, orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, dan orang-orang yang baik. Selalu digulirkan begitu sampai sekarang. Maka inilah tatkala kaum komunis, kaum yang dia autis, ya, dia tak percaya kepada Tuhan. Ini sama dia dengan Firaun, sama dia dengan Namrud. Konteksnya berbeda, tapi maknanya sama. Mereka tak mengaku Tuhan, tak mempercayai Tuhan. Bagaimana dia puasa, dia membuat bangunan yang anti gempa. Akhirnya Allah tunjukkan bangunan itu hancur. Kemudian ada seorang komunis, ateis yang tak percaya kepada Tuhan. Maka tatkala itu juga Allah tunjukkan hanya dengan hal yang sepele mereka hangus, dengan sepele mereka mati, yaitu Allah nampakkan di sana. Allah tunjukkan kuasanya dengan bakteri, dengan virus, mereka sudah ketakutan. Maka inilah fa'amma man khafa, barang siapa yang takut kepada Allah. Man khafa, fa'amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya. Dia menahan hawa nafsunya. Maka apa yang Allah berikan dari kita menahan nafsu ini? Apa yang Allah berikan? Maka kalau kita lihat dalam diri kita ini ada 3 komponen. Ya, dalam kalbu kita ini ada 3 komponen. Komponen yang pertama adalah iman. Komponen yang kedua adalah nafsu. Dan komponen yang ketiga adalah akal. Tatkala kita nafsu kita ini, maka dalam bahasa Arab akal itu diambil dari kata aqala. Orang-orang Arab menyebut akal itu, mereka seringkali kalau di Madinah itu dia pakai imamah, pakai sorban di kepalanya. Kemudian ada tali yang mengikat sorbannya itu. Nah, orang itu mereka disebut tali itu dengan iqal. Orang-orang Arab tak bisa menyebutkan huruf qaf. Iqal berasal dari akal. Artinya akal itu adalah mengikat hawa nafsu kita, mengikat hawa nafsu kita. Maka kalau kita ingin menjaga hawa nafsu kita, ingin membersihkan jiwa kita, melunakkan hati kita, hal yang pertama yang harus dibangun adalah ilmu pengetahuan, akal kita. Maka akal ini harus ditunjukkan dengan hawa nafsu ini, harus ditunjukkan dengan akal, dengan ilmu pengetahuan, dengan kajian, dengan ta'lim, dengan belajar. Maka inilah fungsinya kita belajar. Salah satunya adalah memperbaiki akal kita, kemudian nanti biar akal itu akan bisa mengontrol nafsu kita. Maka ini penting bagi kita. Bahkan ketika zamannya Umar bin Khattab, ada seorang kafir. Bahkan kalau orang itu mampu menahan nafsunya, mampu dia menahan nafsunya, maka itu akan Allah bukakan tirai-tirai hijab-hijab dalam hidup kita. Bahkan itu juga yang dipakai oleh orang-orang kafir. Dia tatkala dia menahan dirinya oleh tukang-tukang sihir itu, tatkala dia menahan dirinya dari makan, puasa, dia menahan dari segala sesuatu yang itu baik, maka akan dinampakkan hijab-hijab itu. Maka suatu ketika ada seorang yang didatangi oleh Umar bin Khattab. Saat itu dia datang ke seorang itu, orang kafir. Maka orang kafir itu sudah tahu apa yang akan diperbuat oleh Umar bin Khattab.
"Ya Umar, saya tahu engkau akan membunuh saya." Maka kata Umar, "Kok kamu tahu saya akan bunuh kamu?" Ya, karena saya menahan diri saya. Maka saat itu Umar memerintahkan dia untuk masuk Islam. "Kamu harus masuk Islam." Saat itu beri saya waktu 3 hari ya Umar. Kemudian setelah 3 hari, kemudian kembali menemui Umar. "Wahai Umar, saya tadi telah memerangi nafsu saya, menahan nafsu saya, menolak nafsu saya, dan saya masuk Islam." Si orang-orang kafir pun kalau dia menahan dirinya, maka Allah akan tampakkan bisa melihat, bisa meramal orang. Artinya kalau kita membersihkan jiwa kita, maka akan dibukakan oleh Allah kuasa-kuasanya. Maka tatkala itu juga ada seorang ulama mufti Mesir, yaitu Syekh Asy-Sya'rawi, dia ahli tafsir, mufti kerajaan di Mesir. Salah satunya tatkala ia disanjung-sanjung, diberi salami orang-orang, dihormati oleh jamaahnya. Tatkala itu yang ia lakukan adalah dia pergi ke masjid dan ke WC. Dia pergi ke WC. Tatkala itu tangan-tangan yang dia buat salaman kepada jamaah. Tatkala itu ia merasa dirinya tinggi. Tatkala dia merasanya tinggi itu dia ingin membersihkan jiwanya. Itu dengan membersihkan bersih. Maka begitulah cara para ulama membersihkan dia jiwanya. Bahkan tatkala pada zamannya Imam Malik ada seorang yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini dia ahli fakih, tetapi dia tidak terkenal, tidak populer, sehingga dia menyurati Imam Malik, "Wahai Imam Malik, kenapa engkau bergelimang harta? Kenapa engkau punya kerajaan, engkau hidup mewah?" Ya, Imam Malik itu kaya. Kenapa? Akhirnya jawaban dari Imam Malik adalah, "Kekayaan itu tak ada dalam hati saya. Kekayaan itu hanya ada saat saya butuhkan." Maka saat itu juga Imam Sufyan Ats-Tsauri ini kemudian dia, karena pada zaman itu tak terkenal, belum ada YouTube, belum ada rekam HP, maka dia ada mendaftar haji. Dia ikut haji karena dia tak punya uang, pergilah dia haji, ikut rombongan orang lain. Tatkala ikut rombongan orang lain itu, dia sebagai orang biasa, dia diminta oleh ketua orang rombongan itu untuk menjadi tukang masak. Seorang ulama yang besar, seorang ulama ahli fikih, tapi lihatlah, dia tatkala dia menjadi tukang masak, bahkan dimarahi karena masakan itu gosong, bahkan pernah ditamparnya oleh ketua rombongan itu. Maka seorang Sufyan Ats-Tsauri dia merasakan bagaimana nikmatnya saat itu dirinya dalam kerendahan, dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Maka saat itu tatkala dia tawaf, dia mengucapkan Subhanallah walhamdulillah. Maka diketahui oleh orang-orang yang taklim, diketahui oleh orang-orang yang dia belajar kepada dirinya. Maka saat itu orang-orang bergerombol mengunjungi dia. Maka ketua rombongan itu ada apa? Akhirnya dia tahu seorang Sufyan adalah ulama yang ahli fikih, ulama yang saleh. Maka saat itu dia minta maaf. Maka begitulah cara para ulama merendahkan dirinya. Tak ingin dia disanjung-sanjung, tak ingin dia terlalu dimuliakan, tak ingin dia hancur hatinya, hancur niatnya, hancur ibadahnya, karena Tuhan dituhankan oleh jamaahnya. Maka inilah pelajaran bagi kita. Tatkala kita sudah merasa diri kita besar, sudah merasa kita wahumnya sabuna annahum yusinuna sun'a, kadang-kala kita merasa diri kita sudah saleh, kadang-kala merasa kita sudah salat kita sudah sempurna,
bak diri kita seperti malaikat, bak diri kita tak ada dosa. Tapi lihatlah bagaimana Allah tunjukkan kepada diri kita. Kalau kita berpuasa, kalau kita merasa soleh, jangan kira kita panjang diri kita soleh, tapi panjanglah menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat dan kita termasuk orang-orang yang aflaha man zakkaha, yang selalu membersihkan jiwanya, yang selalu membersihkan keinginan-keinginannya. Maka keinginan kita ini ada keinginan baik, takwa, ada keinginan fujur, ya, keinginan yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Maka mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat. Sekiranya mungkin kalau ada pertanyaan boleh kami persilakan. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.